What's up you guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas mengenai sebenarnya lu tuh cocok jadi trader yang tipe apa sih? Ya, banyak orang bilang sekarang, oh swing trading is the best. Ya, swing trading tuh yang paling bagus sekarang karena lu nggak perlu banyak trading tapi lu profit. Ya, ada yang bilang, oh swing trading itu terlalu lama, lebih enak scalping, fast in, fast out. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan lu ikutin orang-orang ini, apa yang akan terjadi kepada diri lu? Jawabannya, lu akan gagal. Oke, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena it's obvious, ya, sudah jelas bahwa trading adalah perjalanan personal. Ya. Trading is a personal journey. Lu nggak bisa menyamakan orang lain dan lu sendiri, itu nggak bisa lu samain. Kenapa? Setiap orang punya perjalanan dan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau lu berusaha memaksakan bagaimana supaya gue bisa mengikuti pattern dia dengan keadaan dan kondisi hidup lu yang berbeda dengan dia, sudah jelas lu akan gagal. Jadi di video ini gue mau ngebahas sebenarnya lu cocok ya dengan keadaan dan kondisi kehidupan lu tuh cocok jadi trader yang kayak gimana sih? Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, gue sambil baca ya, soalnya ini cukup panjang nih. Gue udah catat dan cukup panjang ya. Yang pertama, ada yang namanya positional trading. Nah, jadi gimana sih? Mereka itu goalsnya adalah long term capital growth ataupun perkembangan capital mereka secara long term ya. Long termnya ini kapan? Berapa lama? Ya, hitungannya itu mingguan, bulanan, bahkan tahunan ya. Dan mereka itu memanage portofolio yang cukup terdiversifikasi ya. Maksudnya apa? Mereka mungkin punya posisi itu yang berbeda-beda ya. Mungkin mereka lagi hold buy di AUD USD dan mungkin juga mereka hold buy di AUD JPY ya. Kenapa mereka punya banyak posisi? Itu untuk mendiversifikasi risk mereka dengan harapan ya dapat return. Nah, sekarang yang penting, positional trading itu cocok untuk orang dengan personality trait seperti apa? Pertama, sabar ya. Kedua, pemikir yang strategis. Ketiga, orang yang punya disiplin. Dan keempat, orang yang fokus secara long term. Ya, kalau lu nggak punya 4 karakter ini tadi dan lu maksain untuk jadi positional trading, gue jamin lu akan gagal. Ya, contoh aja, kalau lu tidak sabar, ya, lu nggak mungkin bisa hold posisi berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya, nggak mungkin bisa. Lu nggak sabar soalnya. Lu pengen cepet antara ini SL atau TP, udah pasti nggak cocok di positional trading. Nah, sekarang pro dan kontra dari positional trading itu apa aja sih? Pertama, pro-nya adalah lu nggak perlu trading terlalu banyak. Ya, dengan lu tidak perlu trading terlalu banyak dan terlalu sering, lu nggak punya yang namanya emosional stress lagi. Kedua, pro-nya adalah less commission, ya, komisi ke broker tuh semakin kecil karena lu kan nggak terlalu sering trading gitu. Sekarang kekurangan dari positional trading adalah apa? Lu punya capital itu di hold dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena mungkin aja lu hold posisi ini cukup lama gitu, dan lu cukup terpapar di 1 atau 2 posisi. Ya, jadi itu lu harus nunggu sampai posisi ini bebas gitu, antara lu yang cut atau mereka yang hit PP atau SL. Yang kedua, kekurangannya adalah lu harus bisa menahan yang namanya market volatility. Ketika ada sebuah market volatility yang terjadi, lu harus bisa tetap stay cool, tetap sabar. Ya, nggak bisa tiba-tiba lu cut atau tiba-tiba lu ganti lagi posisinya, jangan, nggak bisa kayak gitu. Nah, itu adalah positional trading. Sekarang tipe trader kedua adalah swing trading. Nah, bedanya swing trading sama positional trading itu hanyalah kalau positional trading itu long term, ya. Kalau swing trading itu medium term, ya. Dalam hitungan harian mungkin sampai mingguan maksimal. Nah, kira-kira orang kayak gimana sih yang cocok untuk swing trading ini? Ya. Pertama, mereka itu orang yang adaptable, bisa adaptasi, ya. Jadi mereka bisa adjust ataupun atur strategi mereka berdasarkan kondisi market yang mungkin berubah. Kedua, mereka harus orang yang analytical ataupun yang suka analisa ya. Mereka enjoy menganalisa chart, pattern, dan trend market. Dan ketiga, orang yang cocok untuk swing trading adalah orang yang punya sifat passion ya, punya sifat sabar, tapi mereka juga aktif. Jadi bukan cuma sekedar sabar yang pasif, tapi ini sabar yang aktif. Maksudnya apa? Mereka bisa menunggu waktu yang lama untuk bisa masuk ke dalam sebuah trade, tapi mereka juga lebih prefer kalau ada trade yang mereka trade gitu. Nah, apa aja sebenarnya pro dan kontra ya dari swing trading ini? Pertama, kita bahas dari pro-nya dulu. Tidak terlalu mengambil banyak waktu ya. Kedua, itu lebih balance hidup lu juga ya. Ketiga, lebih ada flexibility sebenarnya. Nah, tapi kontranya adalah sekarang kita udah mulai masuk ke dalam fase dimana kita harus lebih
memantau market ya. Jadi tidak sesantai positional trading tadi. Nah, dan juga pengambilan trade itu tidak sejarang positional trading ya, agak lebih sering. Dan hal ini bisa menyebabkan emotional trading kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita dengan baik. So, apakah menurut lu cocok untuk swing trading? Nah, sekarang tipe trader ketiga adalah short term trading. Short term trading ini jauh lebih short term daripada si swing trading tadi ya. Jadi mereka ini hold posisi dalam hitungan jam atau mungkin maksimal hitungan hari gitu. Nah, personality trait-nya ya ataupun sifat yang cocok untuk short term trading ini apa aja sih? Pertama, ya, mereka adalah seorang pemikir yang cepat. Ya, jadi mereka itu punya kemampuan untuk membuat keputusan secara cepat berdasarkan pergerakan market. Jadi kalau lu seorang yang terlalu berhati-hati ataupun seorang pemikir yang you take your time, ya, lu nggak cocok di short term trading. Kedua, dia harus ada sifat decisif, ya. Dia punya confident ataupun rasa percaya diri di kemampuan dia untuk enter ataupun exit posisi dia, ya. Dan sifat ketiga, ya, dia punya risk tolerance yang cukup tinggi. Ya, jadi dia punya toleransi terhadap resiko dan itu toleransinya tuh cukup tinggi. Baru cocok ke sini. Kalau lu seorang yang in nature seorang yang risk averse ya, ataupun yang takut akan resiko terlalu banyak, ya lu nggak cocok di sini. Lu nggak cocok di short term trading. Nah, sekarang pro dan kontra dari short term trading itu apa aja? Ya, pro-nya adalah lu punya kelincahan ya, jadi lu bisa cepat beradaptasi kalau misalkan market tiba-tiba berubah, lu bisa cut atau gimana ya, dan lu bisa lebih awal mendapatkan entry ya ketimbang swing trading ataupun positional trading. Nah, tetapi kontranya adalah ya stres yang cukup tinggi ya. Kenapa? Karena lu butuh pemikiran yang cepat ya untuk menentukan decision ataupun keputusan, dan terkadang ini bisa menyebabkan high stress levels ya, ataupun stres yang cukup tinggi. Apalagi kalau misalkan lu mengalami losing streak ya. Jadi coba dipikir-pikir lagi, lu bisa nggak menerima kontranya ini? Karena orang yang masuk ke dalam short term trading itu cuma mikir pro-nya aja, tapi mereka nggak mikir kontranya. Nah, sekarang tipe trading terakhir adalah intraday trading ataupun scalping ya. Ini yang sebenarnya paling populer ya, karena mereka ini sebenarnya itu cukup fast ya, fast in fast out ya. Jadi mereka tuh kalau hold posisi dalam hitungan menit ataupun cuma jam lah maksimal. Nah, sekarang orang seperti apa yang cocok di scalping ini ataupun di intraday ini ya. Kita bacain ya. Mereka punya fokus yang tinggi. Jadi mereka bisa maintain fokus mereka ya dengan konsentrasi yang intens ya. Terus mereka itu bisa mengambil keputusan secara cepat, lebih cepat dari si short term trading yang tadi. Ketiga ya, nah ini yang orang itu lupa. Ketiga, mereka itu punya yang namanya kekuatan mental ya. Mereka bisa menghadapi yang namanya emotional ups and down. Mereka bisa menghadapi emosi mereka up, down, lagi lesu, lagi semangat tuh bisa dihadapin gitu loh ya. Jadi ini yang kebanyakan orang tuh nggak mikir sampai sini. Dan pro dan kontranya sekarang. Pro-nya adalah mereka punya speed and agility ya. Mereka punya kecepatan untuk melihat ataupun merespon pergerakan ataupun perubahan pergerakan market, dan bisa ya memanfaatkan ini untuk menjadi profit bagi mereka sendiri ya. Tetapi kontranya adalah dua hal ya, dan ini adalah kontra yang harus kalian sadari dan harus kalian terima kalau kalian mau scalping ataupun intraday, yaitu high stress ya. Stres kalian pasti akan tinggi sekali ya, karena kalian ngejudge result kalian berdasarkan trade per trade, dan satu hari itu bisa dapat berapa trade gitu kan. Dan kedua, kontranya adalah emotional pressure ataupun tekanan emosional ya. Karena frekuensi trade lu itu lebih banyak daripada tipe-tipe trading yang lain. Dan kalau semakin banyak lu ambil trade dan semakin banyak juga loss lu ya, maka tekanan mental lu itu akan jauh lebih tinggi daripada jenis trading yang lain. So, inilah 4 jenis trading ya, yang harus lu cocokkan dengan style dan personality lu, dan juga dengan keadaan dan kondisi hidup lu. Kalau misalkan lu seorang pekerja kantoran ya, lu nggak mungkin scalping ya, nggak akan ada waktunya. So, selain dari sifat yang tadi udah gue bacain, kalian juga harus cocokkan ini dengan kondisi dan keadaan hidup kalian sekarang. Gue berharap ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian. See you in the next video, and remember, let's be better together. See you guys.